Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Syedilal kirbal mukarram yang saya hormati guru-guru, kiai-kiai, pengasuh Majelis Zikir Shalawat Sirri Ala Duni yang saya takdimi, yang saya hormati, yang saya banggakan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya cintai. Terima kasih matur suwun sangat sampun purun rawuh datang ke pukulan ini. Terima kasih sudah mau datang ke tempat saya ini. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa. Jenengan sudah mau datang ke sini. Jenengan sudah mau datang ke sini saja itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena ketika jenengan datang ke sini, sama seperti jenengan itu mendoakan saya, memberikan jalan rahmat Allah kepada saya, sehingga insya Allah setiap rumah yang didatangi oleh saudaranya, maka ketika tamu itu datang masuk ke rumah, maka saat itu pula rahmat Allah masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika dua orang itu saling ngobrol, bercengkrama, apalagi berjabat tangan, maka saat itu seluruh malaikat yang ada di langit mendoakan agar kedua orang ini mendapatkan kemuliaan, kebencian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tamu ini pulang keluar dari rumah itu, maka saat itu keluar pula segala penyakit yang ada di dalam diri pemilik rumah dan tamunya. Amin ya rabbal alamin. Maka sudah usah berpikir macam-macam. Ketika datang ke sini ya sudah, datang saja, niatkan saja untuk menyambungkan tali silaturahmi, menjadi saudara seduluran selawas saking kesane Gusti Allah. Dan yang kedua kalinya untuk semuanya, untuk semua yang ada di Majelis Zikir Shalawat Sirri Ala Duni ini, karena memang di majelis ini, di Padepokan Nurjat Sejati ini tidak ada guru dan murid, tidak ada kiai dan santri, semuanya sama. Saya bukan guru, jenengan juga bukan murid. Kita di sini sama-sama istiqomah, sama-sama saling mengingatkan. Dan saya tidak suka yang namanya diajeni, tapi saya demi Allah lebih suka disayangi. Saya tidak ingin diajeni, dihormati, saya inginnya disayangi. Kalau diajeni berarti ada sesuatu hal yang diagung-agungkan. Dengan salah kalau berpikir saya sakti, saya itu tidak sakti sama sekali. Saya kalau ada masalah ya nangis, kalau sakit ya berobat ke dokter, ya berdoa kepada Allah. Kalau dihormati ketika ada orangnya, nanti kalau sudah tidak ada orangnya sudah. Tetap beda kalau disayangi. Dan saya inginnya disayangi di tempat ini. Saya tidak ingin sama sekali diajeni ataupun dihormati. Seperti halnya saya, panjenengan semua, sama sekali tidak ada basa-basinya, wirawirnya tidak. Entah yang kesini itu pemabuk, peminum, penjudi, preman, semuanya saya sayangi. Kalau saya sayang karena jenengan baik, maka ketika jenengan tidak baik, pasti saya tidak suka. Kalau saya suka jenengan karena jenengan alim, maka ketika jenengan tidak alim, maka saya tidak suka. Ketika saya suka jenengan karena takdim, nanti ketika jenengan orang berangasan, saya tidak suka. Tetapi karena saya sayang, maka jika jenengan pun kesini dalam posisi orang yang preman, orang yang penjudi, pemarah, saya terima. Saya terima karena saya sayangnya karena Allah. Dan saya pun ingin juga seperti itu. Jadi ketika seseorang mencintai sesama makhluknya, sesama manusia, ketika siapapun mencintai makhluk di bumi, maka insya Allah dia akan dicintai makhluk yang ada di langit. Dan satu hal lagi, jangan pernah mendikte, wah bahwa orang ini pemabuk pasti masuk neraka, itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Saya dahulu itu pernah disuruh oleh abah saya, kalau manggil saya itu Le gitu,
kalau nama saya Samsudin. Le sampean temonono sing jenenge namanya Pak Farhan gitu. Tunggu di Batang Nganjuk gitu. Saya berangkat. Sesampainya di Nganjuk, ternyata Pak Farhan ini sudah meninggal. Tapi karena saya diperintah oleh Abah, maka saya pun ya berangkat. Dan saya minta kepada Allah untuk ditemukan dengan yang namanya Pak Farhan ini. Setelah sekian lama saya bertanya ke kanan kiri, akhirnya saya ketemu di makomnya beliau itu. Setelah sampai di makomnya, maka saya di situ bertafakur, bermeditasi tasawuf. Nah, ketika di situ selama 39 hari, itu di malam ke 39, itu saya melihat seperti ada cahaya putih itu. Cahaya putih yang lama-lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, pada akhirnya kefutuh atau kebuka. Di tempat yang kanan kirinya saya lihat makam, itu tidak saya lihat makam di situ. Di situ tempatnya ramai, banyak orang. Tapi walaupun ramai, tapi tidak berjubel gitu loh. Walaupun ramai, tapi tidak berdesak-desakan gitu loh. Santai gitu loh. Semuanya dilihat, semuanya pakainya putih kayak orang ikhram itu. Banyak orang tapi tidak berisik gitu loh. Tenang begitu. Walaupun di situ itu penuh dengan manusia, tetapi sama sekali tidak berisik, itu tenang gitu. Dan di sana itu seperti ada yang bergelombol gitu. Oh ini golongan ini golongan ini golongan ini golongan ini gitu. Nah, di situ itu posisinya saya seperti di atas. Jadi sini itu ada seperti bertingkat-tingkat begitu. Walaupun ini berjubel gitu, tapi ada golongan sendiri gitu. Ada golongan sendiri. Nah, situ saya ada yang menanyakan begini. Sampai kok ada di sini gitu? Nggih, saya itu diminta oleh abah saya untuk menemui yang namanya si A gitu. Namanya si A, oh itu di sana gitu. Itu di sana gitu, di ujung sana gitu. Terus setelah itu saya ke sana. Setelah ke sana saya bertemu langsung saja gitu. Langsung saja saya ketemu sama beliau, Pak A ini, nama beliau Pak Farhan ini. Saya takut loh, jadi kan kok ada di sini gitu. Nggih, benar. Saya nggih tunduk karena apa ya? Saya sangat-sangat taat karena beliau itu salah satu kiai atau putra yainya Mbah Hisyan. Loh, jadi kan kok ada di sini kan? Orang itu tanya ke saya, kok jadi kan ada di sini gitu. Mungkin Gus, saya ada di sini gitu. Ada apa? Kata nopo. Bahasanya walus. Saya nggak bisa apa namanya mengikuti bahasanya karena bahasanya sangat halus. Ya, paling tidak seperti itulah. Jadi kan ada kenapa di sini ya? Enten nopo teng mriki gitu. Terus saya jawab, saya itu disuruh apa untuk menemui jenengan. Lah ternyata jenengan sudah meninggal gitu. Terus sampai disuruh ke sini untuk mencari saya itu untuk apa gitu. Untuk apa gitu. Oke, kalau akan nemuin jenengan ada beberapa hal yang memang harus saya tanyakan dan tidak saya beritahukan di sini. Setelah ngobrol ngatur itu, pun nggak sudah selesai, mungkin jenengan langsung terus beberapa yang ditanyakan itu sudah disampaikan, saya pulang. Nah, di perjalanan saya mau berangkat pulang itu, nah saya itu di situ ketemu sama seseorang yang saya anggap seperti teman saya sendiri. Saya tahu itu beliau itu dulu itu bagaimana. Anak ini pemabuk, setiap hari kerjanya mabuk, itu kayak gini. Lah kok ada di tempat ini? Loh ini loh tempatnya orang-orang soleh. Pak pikir saya, paket saya. Loh, Kang, jadi kan orang meriki Kang gitu. Panggil aja namanya B itu, terus namanya B gitu aja. Jadi kan kok ada di sini? Gitu. Enggak, saya ada di sini. Enggak, Kang, memang saya ada di sini gitu. Batin saya, wong ini dulu ini teman saya ini saya tahu loh. Kalau saya ngaji dia itu minum loh. Orang ini peminum, kerjanya minum, bes, nakal lah, preman begitu. Satu tempat dengan saya. Loh, jadi kan kok ada di sini Kang? Enggak Kang, saya di sini. Saya kan batin saya itu bergejolak. Mungkin beliau itu tahu dari raut muka saya mungkin. Dengan itu enggak usah gumunan Kang, enggak usah heranan gitu.
Tidak usah heranan. Ketika saya mau meninggal, 1 hari sebelum meninggal itu, saya itu melihat ada ibu-ibu jalan di samping saya. Terus beliau itu bilang ke saya, jenengan itu apa tidak sayang sama orang tuanya jenengan? Sayang gitu. Ya sayang, dalam posisi tengah mendem itu, masih habis minum itu. Kalau jenengan sayang ke orang tuanya jenengan, berarti saya sampean itu harus sayang kepada diri jenengan itu. Karena yang diharapkan orang tua jenengan itu gak cuma itu, sampean sayang sama diri jenengan, berarti sampean gak sayang kepada orang tua jenengan. Nah, ketika melihat orang itu tuh bebes milih gitu, nangis gitu. Nah, setelah menangis karena masih setengah mendem, itu jalan ke masjid. Jalan ke masjid, besoknya itu meninggal. Belum sampai ke masjid, baru jalan ke masjid karena gak kuat setengah mendem itu tadi. Terus meninggal katanya gitu. Nah, ternyata taubatnya orang ini tadi itu diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka saat itu mungkin sebenarnya ketika sudah sampai di tempat Abah itu, saya sampaikan apa yang disampaikan itu. Nah, setelah itu saya ngobrol lagi sama Abah. Bah, waktu jenengan ngengken kula mriko niku, kula niku kok ketemu kali rencang kula ngeten niku. Nah, kata Abah ngeten, makanya sebab itu kita itu tidak boleh menjadi atau lagi kalau ada orang peminum, pasti orang itu nanti masuk neraka gitu. Kalau kita saat ini sembahyang suatu nanti pasti kita masuk surga, itu enggak. Semuanya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Maka ketika ada seseorang peminum, jangan sampai itu itu pasti nanti masuk neraka, itu tidak. Itu tidak, karena seorang itu hanya dilihat, hanya ditentukan nanti ketika di akhir hayatnya, apakah di akhir hayatnya itu benar-benar ingat kepada Allah ataukah dia akan melupakan Allah di akhir hayatnya. Maka jangan terlalu kita benci kepada orang-orang yang mungkin saat ini kita anggap hina. Bisa jadi itu nanti dimuliakan oleh Allah. Dan jangan kita membanggakan diri kita atas ibadah yang kita lakukan, karena bisa jadi kita nanti bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara baik dan buruk semuanya itu adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita membanggakan ibadah kita, sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini sama sekali tidak sebanding. Ibadah kita yang mungkin sholat malam, wirid, itu dibandingkan dengan nafas Allah yang diberikan kepada kita saja, itu sudah tidak terbanding. Jadi jangan dibanggakan. Jangan menghina orang yang sedang melakukan maksiat atau sedang salah jalan, dan jangan bangga dengan kita yang saat ini sedang melakukan perintah Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua begini, ini banyak sekali WA yang masuk ke saya, dan baru kali ini saya jawab begini. Ada yang bertanya begini, Kang, katanya kalau orang sholat 5 waktu itu dijaga oleh Allah, tapi kenapa banyak orang yang sholat, bahkan saya sendiri sholat, tapi kok masih bisa disantet? Ini orangnya tanya begitu. Kenapa orang yang sudah sholat 5 waktu, bukankah kalau orang sudah sholat 5 waktu itu penjaga, selalu dijaga oleh Allah? Kan begitu yang menjadi keyakinannya, kan begitu. Tetapi kenapa kalau sudah melakukan sholat 5 waktu masih bisa disantet, masih bisa disihir? Jadi begini, kalau kita memahami tentang ilmu kaji diri atau asbabun nuzulnya, jadi ketika dulu, jadi kalau kaji Adam, Nabi Adam dulu waktu masih di surga, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah, itu sudah makhluk-makhluk semua yang ada di surga itu terkagum-kagum dengan Nabi Adam. Sudah terkagum-kagum dengan Nabi Adam, dengan bentuknya, dengan fisiknya, itu terkagum-kagum. Semua makhluk di situ. Nah, semua makhluk itu mendekat dan melihat. Ada yang mengucapkan tasbih, ada yang mengucapkan tahmid dan lain sebagainya. Nah, ketika makhluk-makhluk ini mendekat, ada satu makhluk yang selain dia mengagumi, dia juga terbesit di dalam hatinya itu sifat iri atau dengki. Kalau dalam bahasa Arabnya hasad.
Jadi selain dia mengagumi dan melihat, dia itu juga meraba-raba. Nah, ketika meraba-raba ini, dia itu juga mencongkel gitu, melubangi gitu. Melubangi di dalam jisim Nabi Adam ini. Nah, yang dicongkel itu di bagian perutnya. Di bagian perutnya dilubangi. Nah, lubang yang dilubangi oleh makhluk ini sanadnya terus tersambung sampai ke anak cucunya, sampai ke kita lubang ini. Nah, siapakah makhluk yang melubangi di sini Nabi Adam ini? Ini adalah atau yang sekarang disebut dengan namanya iblis. Nah, ini yang menjadi jalan masuknya iblis. Ya, jalan satu makhluk ini, jalannya satu ini, untuk masuk dan mengganggu di dalam diri kita. Untuk masuk dan mengganggu di dalam diri kita. Di jalan masuknya yang dia lubangi ini. Tetapi Allah itu maha kuasa. Nah, oleh Allah lubang itu diberikan tutup, dikasih tutupnya oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu sholat 5 waktu untuk menutup lubang ini. Di 5 waktu ini Allah memberikan tutupnya. Jadi kalau semuanya rumah, karena sudah dibuka ada pintunya, tapi oleh Allah dikasih penutup, kasih pintunya gitu. Oleh Allah dikasih tutupnya. Nah, tutup ini yaitu yang dinamakan dengan sholat 5 waktu. Nah, sekarang kembali lagi, kenapa kalau sudah dikasih tutup kok masih bisa masuk? Kenapa kalau sudah dikasih tutup, kalau sudah menjalankan sholat 5 waktu kok masih bisa masuk? Itu setelah saya pahami, karena saya dulu pernah di Alas Purwo dan saya bertemu dengan salah satu orang yang memang pekerjaannya itu menyadat, tapi baik sama saya. Itu baik sama saya. Orang itu sangat baik sama saya. Karena yang menjadi ilmunya itu animisme, dia kepercayaan gitu. Jadi alah aku melaku sak melaku kuat dadi maling, aku arep apa ngaku lu melaku sing mlakokne pangeran. Gitu. Aku dadi apa-apa sing dadane pangeran wis bene gitu. Sekarang saya sedang ada orang minta tolong untuk nyantet, dia tak santet gitu. Saya melaku. Jadi ada salah pemahaman di situ. Orang juga tahu semua tentang pelajaran agama kita, tentang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, nggak ada kekuatan dari Allah. Lah, sekarang saya ini jadi pemain jadi maling, apa jadi tukang santet. Saya memang ditugaskan seperti ini kok. Melaku saya kan dijalankan Allah. Ada salah pemahaman lagi. Ini kita bahas nanti. Dan orang ini kerjanya nyantet. Banyak orang yang datang ke situ itu cuma minta tolong untuk disantet. Nah, karena saya itu tempat riyadahnya dekat dengan beliau, jadi beliau itu tempatnya itu di pohon begitu. Tidak pernah turun dari pohon, di pohon aja gitu. Untuk aslinya orang dari daerah Jawa Tengah, tapi tidak saya sebutkan Jawa Tengahnya mana. Beliau itu pelajaran animisme, itu kepercayaan. Jadi saya itu kalau setiap ngambil wudhu, air wudhu itu lewatin dari pohon yang beliau gunakan sebagai tempat tinggalnya itu. Saya sering lewat di situ. Ada ngobrol gitu, sering ngobrol. Baik orangnya itu, baik. Nah, saya tanya ke beliau begini. Saya manggilnya karena beliau sudah tua, saya manggilnya itu Mbah. Mbah, dengan itu kalau disuruh nyantet orang itu yang sampai santet itu orang non muslim saja apa juga orang muslim? Orang muslim juga. Orang muslim juga. Mungkin mati lampu ya. Orang muslim juga saya santet. Terus kalau orang yang melakukan sholat itu Mbah, apa ya bisa sampean santet? Bisa. Malah saya itu sering sekali menyantet orang-orang yang dia itu sholat 5 waktunya tertib, pernah pergi haji, puasa Senin Kemisnya, saya bisa nyantet begitu. Caranya itu gimana Mbah caranya? Gitu. Saya ngobrol sama beliau. Bahkan saya diajari tentang beberapa ilmu santet. Jadi caranya beliau menyantet ini, beliau itu seperti mengirimkan barang, nanti balik lagi. Enggak sekali 2 kali orang nyantet itu, berkali-kali. Ngirim sekali, nanti balik lagi. Ngirim sekali, balik lagi. Ngirim sekali, balik lagi. Terus bisanya masuk bagaimana Mbah? Jadi ada waktu-waktu tertentu yang digunakan oleh mbahnya itu, mbah dukun santetnya itu menyantet. Ada waktu-waktunya. Jadi begini,
ketika waktu masuk sholat, contoh semuanya masuk sholat duhur, itu masuknya semuanya jam 12 gitu ya, jam 12 masuk sholat duhur. Nah ini beliau nunggu 1 jam setelah sholat duhur, ini nyantet. Ini khusus untuk orang-orang yang sholatnya tertib atau yang pernah haji dan lain sebagainya. Ini menunggu 1 jam setelah waktu sholat. Nah ketika waktu sholat ini renggang, sompanya sampai jam 12 waktu sholat, sampai nunggu waktu sholatnya nanti jam 2 atau jam setengah 3. Nah waktu ini nanti menyempit, pintunya ini nanti menyempit. Nah ketika menyempit, walaupun dia tertutup masih ada kebukanya. Nah kebukaannya yang kecil ini tadi untuk lubang masuknya, untuk lubang masuknya, untuk lubang masuk sihirnya itu tadi, pintu yang menyempit tadi itu untuk jadi lubang masuknya. Makanya ketika menyantet itu menunggu 1 jam setelah sholat. Jadi kalau orang yang mudah disantet itu yang sholatnya diundur, walaupun dia nanti sholat, tetapi ini nanti kalau dari kaji ilmu gaibnya itu nanti pintunya nanti akan mengecil. Nah ketika pintunya nanti akan menyempit, mengecil, ketika dia menutup tetap ada lubangnya. Nah lubang inilah yang dijadikan celah untuk masuknya sihir tadi. Jadi ketika dia mengirim sekali, 2 kali, 3 kali tidak masuk, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah kalau yang sudah tidak balik masuk berarti sudah masuk, begitu. Ada waktu-waktunya. Dan yang kedua, dia mengambil waktu surup ketika antara pergeseran antara waktu sore menjelang malam. Ini mudah sekali. Dan yang ketiga waktu kita tidur. Nah setelah itu saya ngobrol lagi ke beliau itu. Terus kalau untuk yang non muslim, Mbah, yang menjadi penghambat jenengan itu bagaimana? Sebenarnya begini, tidak semua muslim atau non muslim semuanya sama. Bagi beliau itu mudah untuk menyakiti seorang, itu mudah. Karena setiap orang itu punya lubang itu tadi. Setiap orang yang punya dosa itu bisa disantet. Dan semua orang itu punya dosa, masalahnya di situ. Kecuali anak kecil yang baru lahir itu. Ini bisa disantet. Tapi yang paling sulit ini nggak muslim non muslim semuanya, nggak agama Islam atau ya. Yang sulit itu yang pertama sebenarnya orang yang suka tersenyum, orang yang selalu ketawa. Orang yang selalu ketawa itu susah disantet kata beliau. Ini beliau yang berbicara sendiri, tukang santetnya sendiri yang ngomong. Orang yang selalu tersenyum, yang selalu ketawa, hatinya bahagia, itu susah banget disantet. Oleh sebab itu, orang yang mau merusak usaha orang lain dengan cara santet atau menyiram tanah kuburan dan lain sebagainya, pasti yang diserang yang pertama adalah pikirannya. Yang diserang itu pikirannya. Gampang marah, nesuan, ngamuan, delok bojone nesu. Itu pertama yang diserang pikirannya dulu. Enggak langsung usahanya, enggak bisa. Atau langsung disakitin badannya, kita itu sudah punya imun. Dari segi batinnya juga kita sudah punya pertahanan. Maka yang diserang pikirannya dulu. Nah pikirannya ini nanti diserang dulu. Pasti kalau seseorang itu mau dihancurkan badannya, jisimnya, atau mau dirusak usahanya, itu yang pertama diserang itu adalah pikirannya. Jadi pemarah, pemalas, ngamuan, nesuan, ngambekan, jengkelan, ini yang pertama seperti itu. Makanya salah satu tanda orang yang terkena sihir itu nesuan, was-was, yang diserang pikirannya dulu. Yang diserang dari pikirannya dulu. Maka sebab itu untuk peredamnya ya wudhu tadi, sholat tadi. Jadi yang pertama ini orang yang suka marah, atau orang yang pertama yang tidak bisa disantet ini orang yang selalu tersenyum, yang hatinya bahagia terus senang ketawa, itu susah disantet. Yang kedua, orang yang paling susah disantet itu orang yang tidak percaya dengan santet. Orang yang susah disantet itu orang yang tidak percaya dengan santet. Itu susah menyantet orang yang tidak percaya dengan santet. Makanya sering sekali ada tanda-tandanya santet itu. Contoh seperti ada cahaya bola api di atas, ada bau-bauan, ada suara-suara, atau ada media yang ditanamkan di depan. Nah ketika ada bunga di depan, contoh seperti saya waktu kemarin itu, ada santri yang bilang ke saya, bah, ketika saya bangun di depan ada darah sama kembang gitu. Maka saya ucapkan, oh mungkin kembangnya orang yang meninggal terus jatuh di situ atau disiram di situ gitu. Atau ketika di depan
Ada santri yang bilang ke saya, "Bah, di depan itu ada garam gitu." Oh, mungkin orang bakul letek tuh loh yang jualan pakai motor itu loh, mungkin garamnya jatuh di situ gitu. Nah, kalau sampai seumpamanya istri Damean bilang itu di depan ada bom, oh iya itu santet gitu, wes nanti di situ ada perasaan was-was, takut, susah, wes jadi itu masuk nanti malah. Tapi kalau sampean slow saja lah, dianggap aja itu sesuatu hal yang tidak berguna, itu bukan santet, malah tidak masuk gitu. Jadi jalan utama untuk menangkal santet itu yang kedua, tidak percaya dengan santet. Ini perlu dipahami, untuk dipahami. Saya juga dulu pernah di wilayah Banten. Salah satu cara memang untuk menangkal santet ini tidak percaya dengan santet. Walaupun santet itu ada, yang terpenting tidak takut gitu. Kalau orang belum tahu tentang spiritual, lebih baik jangan percaya lah, jangan percaya dengan santet. Ini nanti nggak akan masuk malah. Nggak akan masuk. Cukup sekian dari saya, semoga memberikan manfaat. Dan ini karena sudah siang, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya, dan semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.